Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa, di informasi pertama, tuntut 9 rekannya dibebaskan. Ratusan anggota Forum Pemuda Adat menggeruduk Polres Konawe. Kericuhan pun tak terhindarkan lagi. Ratusan anggota Forum Pemuda Adat menyerbu Polres Konawe, Sulawesi Tenggara. Masa yang semula menggelar unjuk rasa ini akhirnya nekat masuk ke Polres karena menuntut pembebasan teman mereka. 9 teman mereka ditahan sejak Februari lalu terkait kasus pembakaran kios yang menewaskan seorang pemilik kios di Kecamatan Bondoala. Aparat pun menghalau massa yang mencoba masuk ke ruang tahanan untuk berbuat anarkistis. Penangguhan penahanan. Iya, itu aja. Tanggapan Polres sendiri seperti apa? Kalau penangguhan penahanan kan sudah diatur dalam undang-undang, itu kan bisa. Ada tekanan tidak, Pak? Ada tekanan tidak, Pak? Sehingga Tidak ada tekanan. Ya. Pak, artinya langkah selanjutnya seperti apa setelah dikeluarkan, Pak? Tentu proses hukum. Jadi yang bersangkutan tadi saya arahkan, mereka kooperatif, para korlap juga siap Pak bisa menghadirkan kalau misalnya nanti dibagi polisian. Setelah dimediasi, ke-9 tahanan akhirnya diberi penangguhan penahanan, namun polisi tetap memproses kasus pidananya. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Cimandala, Sukaraja, Bogor dihebohkan dengan penampakan ular sanca di tiang listrik. Evakuasi ular tersebut pun memakan waktu hingga 1 jam. Warga sekitar Kampung Darmais, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dihebohkan dengan keberadaan ular sanca di tiang listrik. Sejak pagi hari, ular sanca batik panjang sekitar 3 meter melilit di atas tiang listrik. Seorang pengendara ojek yang melihat ular tersebut melaporkan ke Koramil 2112 yang tak jauh dari lokasi. Pagi kurang tahu sih, tadi ada tukang ojek kalau telepon katanya menelpon ngeliat ke atas, ada ular, yang ramai lah kayak seperti ini. Kira-kira berapa meter sih Pak? Kira-kira ada kayak 3 meter ya. Anggota TNI sempat kesulitan saat hendak evakuasi ular. Butuh 1 jam untuk bisa mengevakuasi ular tersebut karena hewan reptil berada di bagian kabel listrik dengan tegangan tinggi. Tadi ada Pak RT melapor ke Babinsa untuk mengamankan ular yang ada di tiang listrik. Menurut keterangan dari Pak RT, ular itu dari Yayasan Darmais lepas. Tahu ini ular piaraan atau ular dari alam, ternyata ada di tiang listrik. Ular sanca batik dibawa ke kantor Koramil Sukaraja untuk diserahkan kepada komunitas reptil. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga berlatar belakang persaingan bisnis, sebuah toko emas di Banyuwangi, Jawa Timur dirampok oleh 4 orang. Pelaku membawa kabur hampir 4 kg emas usai mengancam akan menembak pegawai toko. Inilah rekaman kamera pengawas saat 4 orang masuk ke sebuah toko emas di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Keempat pelaku ini dengan tenang langsung menuju etalase dan mengambil sejumlah perhiasan emas. Pemilik dan pegawai toko tidak bisa berbuat banyak karena mengaku diancam akan ditembak oleh pelaku. Yang dalam itu sudah tak tutup. Yang sini tuh ada itu, orang itu yang satunya itu ngedang-ngedangi saya, Pak. Sempat ngancam gimana? Bilang gini, kamu jangan kunci pintu itu, nanti saya tembak kepala kamu. Sementara itu, menurut pemilik toko, salah satu dari pelaku adalah rekan bisnisnya.
Pelaku membawa 3,7 kg emas dengan nilai kurang lebih 2 miliar rupiah. Yang satu saya tahu kenal yang satu, tapi yang lainnya saya nggak sempat melihat. Saya yang tahu cuma satu, terus yang satu saya cuma lihat di video semua. Pemilik toko telah melaporkan kasus ini ke Polsek Genteng Banyuwangi untuk ditindaklanjuti. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan rumah di permukiman padat penduduk Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pagi tadi terbakar. Puluhan petugas dan belasan mobil pemadam kebakaran pun diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kembang 5, Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pagi tadi. Banyaknya barang-barang di dalam rumah serta material bangunan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 12 mobil pemadam kebakaran dan 40 petugas diturunkan untuk menjinakkan api. Api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah di sisi tengah yang kemudian menyambar ke bangunan lain. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Itu jadi sekitar 5:15 habis subuh. Tiba-tiba tuh ada kayak korsleting itu sih. Ada asap, api, udah menempel semua. Kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu dini hari tadi. Api diduga berasal dari sebuah rumah kontrakan di Jalan Rawabuaya dan merembet dengan cepat ke bangunan lainnya. Warga bersama petugas pemadam kebakaran saling bantu menyiramkan air hingga kebakaran padam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pemuda merusak mobil patroli Polsek Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Pelaku tertangkap setelah diburu selama 1 bulan. Seorang pemuda di Lamongan, Jawa Timur merusak mobil patroli di Mapolsek Brondong, Jawa Timur. Pelemparan ini terjadi dini hari pada 20 Januari lalu. Usai merusak kaca mobil polisi, pemuda ini kabur. Dibutuhkan waktu 1 bulan untuk menangkap pelaku. Tersangka yang berusia 22 tahun ini berasal dari desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Lamongan. Diduga tersangka merusak mobil polisi karena membenci polisi. Namun, petugas masih mendalami motif dan kejiwaan pelaku. Bahwa yang bersangkutan mengakui telah melakukan pengerusakan di Polsek Brondong. Namun demikian, tentu saja kami akan tetap melaksanakan kegiatan pemeriksaan lanjutan, baik kepada orang yang kita amankan ini maupun kepada saksi-saksi yang lain. Termasuk juga kami tentu saja akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepada saksi ahli untuk mengetahui kondisi kejiwaan yang bersangkutan, untuk memastikan motivasi daripada yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut. Polres akan memeriksa kejiwaan tersangka ke psikiater Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Tersangka terancam hukuman 2,5 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pelemparan kaca mobil di Jalan Pantura, Kendal, Jawa Tengah kembali terjadi. Bahkan salah seorang pengendara terluka akibat terkena serpihan kaca. Mobil bernomor polisi H1760 KM mengalami pecah kaca depan hingga tembus ke belakang akibat dilempar batu di Jalan Pantura Sumberjo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Mobil pengangkut ayam potong ini menjadi korban pelemparan batu orang tak dikenal Sabtu sekitar pukul 4 pagi. Aksi pelemparan batu terjadi di tempat gelap saat hendak mengantarkan ayam potong dari rumah potong ayam Kaliwungu menuju Pasar Mangkang, Semarang. Dalam kondisi kaca pecah, korban memilih melanjutkan perjalanan karena khawatir menjadi korban tindak kejahatan. Saya berpapasan pertama mobil, karena lampunya 2. Yang di belakang mobil itu ada lampu 1 banter, Pak. Kencang. Saya curiga itu. Tiba-tiba langsung bruk gitu aja. Ya? Tiba-tiba langsung bruk itu aja. Tiba-tiba bruk. Batunya besar apa kecil batunya, Mas? Ya itu enggak mencolot sana. Oh, itu tembus ya? Tembus depan belakang.
Dalam catatan pihak kepolisian, sedikitnya lebih dari 5 kali aksi pelemparan batu terjadi. Sementara kasusnya kini ditangani pihak kepolisian Polres Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.